Sahabat SPD, selamat bertemu di YouTube channel Provinsi SPD Jawa. Perkenalkan, saya Bruder Kandidusasi SPD, biasa disapa Bruder Kansas. Saya berasal dari keluarga sederhana, anak kelima, dan dari Keuskupan Atambua Timur, Paroki Kristus Raja Haumeni, Stasi Santo Arnolus Jansen Albonak. Pendidikan saya ditempuh di SD Albonak selama 6 tahun, SMP di kota Kefamenanu, dan ketika SMP saya ingin menjadi seorang misionaris dan ingin masuk seminari, tetapi gagal karena ekonomi keluarga. Setelah itu saya berada 2 tahun di luar bekerja untuk membantu orang tua mencari nafkah demi pendidikan, dan setelah 2 tahun saya kembali melanjutkan pendidikan di SMA Smuk Warta Bakti Kefamenanu. Setelah tamat, saya juga masih bercita-cita ingin menjadi seorang misionaris, namun juga gagal lagi. Dan akhirnya 2 tahun saya mencari ketika bertemu dengan seorang konfrater SPD, dia mengatakan bahwa kamu sebaiknya masuk SPD saja. Akhirnya kata-kata itu menjadi kata-kata dari Tuhan, dan saya pun melamar ke SPD Provinsi Timur Nenuk, dan saya diterima di postulat Ende tahun 2006. Dan 2007 saya masuk novisiat di novisiat Nenuk. 2009 mengikrarkan kaul pertama dan kembali ke Ende untuk melanjutkan juniorat. Tahun 2010 saya distudikan di Sekolah Tinggi Pastoral Atmareksa Ende Stipar dengan keahlian katekis, guru agama yang berkarya di bidang pendidikan agama. Saya menempuh pendidikan selama 5 tahun di Ende Stipar, dan saya mengikrarkan kaul kekal untuk seumur hidup bergabung bersama anggota SPD pada tahun 2016. Dan mengapa saya memilih menjadi seorang bruder? Karena saya lebih tertarik kepada karya para bruder yang bekerja di banyak bidang. Maka saya dipercayakan oleh kongregasi Serikat Sabda Allah untuk mengambil profesi sebagai guru, yaitu guru agama. Maka saya benuming ke Provinsi SPD Jawa untuk berkarya di mana saja saya diutus. Dan akhirnya saya mendapat benuming pertama di Surabaya, membantu di kantor sekretariat bagian kearsipan. Ketika saya mengikrarkan kaul kekal dan saya bermisi di Surabaya, saya mengalami banyak pengalaman sebagai seorang misionaris. Tentu pertama kali merasa bagaimana harus berada di kota besar Surabaya. Pertama-tama suasananya yang begitu hiruk-pikuk dan membuat saya juga harus menyesuaikan diri, beradaptasi dengan kota besar ini. Yang pertama itu menarik karena kota besar begitu ramai suasananya dan tidak pernah sepi. Maka saya pun merasa bahwa ini bukan di kampung, jadi saya harus lebih enjoy dan bahagia berada di kota besar sebagai seorang bruder misionaris. Dan suka dukanya juga banyak yang saya alami dalam menjalani. Berapa lama kemudian, 2 tahun lebih saya berada di Surabaya, dan saya beralih lagi ke Kalimantan Barat di Keuskupan Sanggau, khususnya di Paroki Kristus Raja Traju. Saya menjalani misi di sana, melayani umat pada hari Minggu dan hari-hari biasa ketika ada permintaan dari umat untuk melayani sakramentali di lingkungan maupun di stasi. Banyak pengalaman yang menarik dan juga yang menantang saya sebagai seorang bruder misionaris, di mana pertama medannya di sana kurang lebih sangat menantang. Sebagai seorang misionaris tentu harus berani dan siap untuk melewati banyak tantangan, banyak arus, banyak
gelombang di sana untuk melayani para umatnya. Dan saya merasa juga awal-awal ditantang karena baru pertama kali menginjakkan kaki di Borneo, khususnya Kalimantan Barat di Keuskupan Sanggau. Saya bertugas di Paroki Kristus Raja Teraju membantu pelayanan pastor paroki, Pastor Matias da Costa SPD yang bekerja sendirian karena pastor paroki yang dahulunya sudah meninggal, akhirnya ia sendirian, maka saya diperbantukan untuk membantu karya pelayanan pastoral di sana. Dan indah sekali ketika saya mulai menyatu dengan umat, dan saya merasa senang betah di sana karena umat Kalimantan Barat, khususnya orang Dayak, begitu ramah dan baik sehingga saya merasa at home dan diterima di sana. Karena merasa sebagai seorang misionaris tentu kita harus menyatukan diri dan umat, memasukkan budaya mereka sehingga kita bisa berkarya dengan baik dan juga penuh sukacita. Pengalaman-pengalaman ini yang membuat saya masih betah di sana dan mau menjadi orang Dayak, tetapi aturan harus mengikuti perintah dari pimpinan, maka entah kapan dipindahkan saya siap untuk beralih dari Paroki Kristus Raja Teraju. Salah satu pengalaman yang menarik bagi saya dalam bermisi di Teraju, Kalimantan Barat, yakni saya melayani umat lewat jalur Sungai Kapuas, di mana saya harus naik sebuah kato, di sana sebutan kato sebagai orang Kalimantan, artinya perahu kecil atau sampan yang berukuran 3x4 atau 2x3 untuk 3 orang penumpang. Dan saya saat itu merasa takut juga karena sungai begitu besar dan ada banyak cerita bahwa di sana ada buaya. Saya merasa takut, tetapi saya katakan bahwa ya, mereka itu adalah sahabat saudara, maka saya tetap berani untuk berjalan menuju ke stasi yang harus ditempuh dengan 2-3 jam. Saya merasa menarik karena inilah pengalaman pertama yang saya tidak pernah rasakan dalam hidup saya, dan saya merasa luar biasa karena menggunakan kato itu kita bisa melihat pemandangan yang begitu indah dan membuat saya akhirnya merasa betah dan senang untuk berpatroli sana karena melewati jalur sungai. Yang lain menggunakan sepeda motor atau mobil, tapi yang saya merasa menarik bagi saya adalah melewati jalur Sungai Kapuas. Jadi saya merasa indah sekali ketika saya turun ke stasi yang begitu jauh dan memakan waktu sekitar 2-3-4 jam. Tetapi saya merasa itu pengalaman yang menarik pertama kali buat saya dalam menjalankan misi di Paroki Teraju. Setelah sekian lama saya menjalankan misi saya di Paroki Kristus Raja Teraju, akhirnya saya mendapat kesempatan untuk bersiarah atau den lajim yang disebut tersiat, itu artinya penyegaran kepada para misionaris atau anggota Serikat Sabda Allah yang sudah bekerja di paroki entah berapa lama, tapi ada kesempatan untuk menjalani masa ini. Dan saya kebetulan bersama teman saya, Bruder Franciscus Zulkifli dari Kalimantan Barat, diberikan kesempatan untuk berjalan bersama teman-teman dari provinsi-provinsi lain untuk menjalankan masa ini. Dan saya begitu bangga dan bahagia karena dari sekian ratus orang anggota provinsi SPD, saya terpilih untuk mengikuti kegiatan ini. Dan saya merasa sangat luar biasa karena kegiatan ini mau membantu saya atau membangkitkan semangat saya sebagai seorang misionaris yang berkarya di paroki pedalaman Kalimantan Barat. Dan saya merasa ini luar biasa dan suatu rahmat bagi saya untuk menikmati udara segar di pengalaman tersiat ini. Membantu saya ketika saya merasa sudah tidak semangat dalam menjalankan misi, maka saya kembali disegarkan lewat kegiatan ini. Kami diperkenankan untuk melihat beberapa tempat bersejarah dalam serikat dan juga khususnya dalam gereja Katolik. Juga ada beberapa tempat yang saya
mengunjungi dengan teman-teman di Eropa, khususnya di Roma, Vatikan, di OIS, Brixen, kampung halamannya Santo Yosef Freina de Metz, misionaris ulung SVD. Akhirnya kembali ke Stein, rumah induk SVD, di mana Santo Arnoldus Jansen pendiri kami mendirikan SVD di Stein, perbatasan Belanda dan Jerman. Saya merasa kegiatan ini menyegarkan saya dan membuat saya untuk semakin bersemangat dalam menjalankan misi saya di Kalimantan Barat khususnya. Saya merasa ini sangat luar biasa karena di mana saya bisa mendapat kesempatan untuk melihat tempat-tempat bersejarah dalam serikat kami. Ini yang membuat saya untuk kembali menjalankan misi dengan memotivasi sama saudara-saudariku supaya tetap bersemangat dalam menjalankan misi teristimewa. Untuk itu saya mengucapkan limpah terima kasih kepada Ibu Serikat Sabda Allah yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti kegiatan tersiat ini, walaupun hanya beberapa saat tapi sangat menyenangkan dan juga menyentuh karena sudah sekian lama saya tidak pernah melihat Eropa, namun saya diberikan kepercayaan ini untuk menjalankan kegiatan ini dan akhirnya saya bisa pulang dengan hati yang begitu bahagia dan semangat. Sahabat SVD yang terkasih, inilah riwayat singkat pengalaman saya sebagai seorang bruder misionaris yang dipercayakan oleh serikat menjalankan misi di Paroki Kesis Raja Traju, Kalimantan Barat, Keuskupan Sanggau, dan akhirnya mendapat kepercayaan dan kesempatan menjalankan tersiat di Eropa dan kembali dengan penuh sukacita. Maka saya berharap semoga perjalanan misi saya ini tetap berkelanjutan dan mohon dukungan doa supaya karya-karya saya tetap berjalan terus dan tetap bersemangat dalam melayani umat di paroki di mana saya berada atau diutus oleh serikat sebagai ibu dari SVD yang mengutus saya melayani umatnya. Dan semoga kita tetap semangat dalam melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Bekerja di ladangmu, jadi abdi abadi, hari ini sampai akhir nanti.